Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa rizqan halalan tayyibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan hari ini, pertemuan pada sesi ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Nah, ketika kita berbicara tentang distribusi normal, kita akan mengetahui bahwa distribusi normal merupakan variabel acak diskrit dan distribusi sebelumnya distribusi yang di atas yakni yang telah kita bahas yaitu Poisson dan binom itu merupakan distribusi variabel acak diskrit. Sedangkan untuk distribusi normal itu merupakan distribusi yang masuk pada kategori distribusi variabel acak kontinu Gauss. Jadi distribusi normal merupakan distribusi variabel acak kontinu. Nah, ini bermula ketika Gauss yakni tahun 1777 sampai lahir dan meninggal wafat pada 1855, melakukan pengkajian mengenai kecenderungan distribusi, mengumpul di sekitar rata-rata dan menemukan model matematika yang dinamakan model distribusi normal. Nah, distribusi normal termasuk distribusi yang paling penting dan banyak digunakan dalam penelitian. Maka didefinisikan definisi dari distribusi normal apabila X merupakan suatu variabel random, merupakan suatu variabel random kontinu yang mengikuti fungsi densitas. Maka fungsi distribusi normal adalah fungsi yang menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana fungsi X sama dengan 1 dibagi sigma kecil kali akar 2 pi R.
dikalikan eksponen pangkat 1/2 kali X min mu per sigma kecil, di mana pi sama dengan 3,142 mu sama dengan parameter rata-rata sigma kecil sama dengan parameter simpangan baku eksponen sama dengan 2,718 dan X sama dengan skor dari suatu variabel. Sifat-sifat penting distribusi normal adalah sebagai berikut. Kita tulis sifat pentingnya. Sifat distribusi normal. Pertama, A adalah nilai min sama dengan median sama dengan modus. Ini grafiknya selalu di atas sumbu datar X. C. Bentuk grafik simetri terhadap min. X sama dengan mu. D. Model kurva adalah leptokurtik platikurtik mesokurtik tergantung S sampel, tergantung S. E. Grafik mendekati
sumbu datar pada X sama dengan mu dikurangkan S. Mu dikurangkan 3S di kiri, koma X sama dengan mu ditambah 3S di kanan. F luas daerah antara mu ke lambda kecil ke sigma kecil dan mu dikurangkan sigma kecil dan mu ditambah sigma kecil sekitar 68,26%. Luas daerah antara mu dikurangkan 2 sigma kecil dan mu ditambah 2 sigma kecil sekitar 95,46%. Luas daerah antara mu dikurangkan 3 sigma kecil dan mu ditambah 3 sigma kecil sekitar 99,74%. Luas seluruh daerah sama dengan satu atau 100%. Nah, untuk keperluan penggunaan praktis telah disusun daftar distribusi normal standar atau distribusi normal baku dengan rata-rata distribusi normal baku. Kita lihat dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan simpang bakunya sigma kecil sama dengan 1. Nah, proses mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal baku menggunakan transformasi nilai baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangkan mu dibagi sigma kecil. Nah, ini
Ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal baku. Ini adalah mengubah baku. Nah, adapun fungsi densitasnya adalah fungsi Z, yaitu nilai baku, sama dengan 1 dibagi 2pi dikali eksponen pangkat min 1 per 2 kali Z pangkat 2. Maka gambarnya adalah sebagai berikut. Di sini titik ini adalah 0, di sini adalah Z. Kita hasil untuk daerah Z, untuk Z yang ini, Z sama dengan, untuk Z dalam daerah tidak terhingga lebih kecil daripada Z dan Z lebih kecil daripada tak terhingga. Perbandingan distribusi normal umum dan distribusi normal baku disajikan sebagai berikut. Perbandingan distribusi normal
adalah normal umum. Nah, ini adalah normal standar. Kita tarik sini. Adalah nilai mu di sini, titik ini adalah mu plus 1 sigma kecil adalah mu plus 2 sigma kecil, dan nilai di sini adalah mu plus 3 sigma kecil. Dan di sini adalah mu kurangkan 1 sigma kecil. Di sini adalah mu kurangkan 2 sigma kecil. Dan di sini adalah mu dikurangkan 3 sigma kecil. Di mana mu tidak sama dengan 0 dan sigma kecil tidak sama dengan 0. Nah, untuk distribusi standar, kita garis tengahnya garis tengah. Ini adalah 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, dan min 3. Karena luas kurva sama dengan 1, dan kurva simetris, terhadap mu sama dengan 0, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri atau ke kanan sama dengan 0,5 atau 50%. Nih, di sininya. Jadi kalau ke sini ini 50, dan ini 50.
Jadi ketika garis tegak pada titik 0, ke kiri 50%, ke kanan 50% atau 0,5. Luas daerah dari 0 ke Z dengan menggunakan fungsi Z transformasi nilai baku sama dengan 1/2 pi r dikali eksponen pangkat min 1/2 kali Z pangkat 2 pada distribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan sigma kecil sama dengan 1. Maka dapat ditentukan melalui integrasi berikut. Ditentukan integrasi berikut integral Z0 1 dibagi akar 2 kali pi r kali pi. Dikalikan eksponen pangkat min 1/2 Z pangkat 2. Luas daerah yang diperoleh menunjukkan besarnya peluang nilai variabel acak dari distribusi normal baku pada interval 0 sampai Z di mana untuk Z sama dengan 0, 0,1, 0,2 titik 3,0. Karena distribusi bersifat simetris, maka luas daerah dari 0 ke Z, karena ini adalah distribusinya merupakan distribusi simetris, maka luas daerahnya yang negatif tidak perlu dihitung kembali. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan peluang distribusi normal tanpa melalui proses integrasi atau integral, dapat menggunakan tabel distribusi normal. Nah, ini tentunya pada buku Statistika Terapan edisi kedua karya Dr. Kadir MPD pada
lampiran daftar C. Baik. Berikutnya kita ambil contoh. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, hitunglah A peluang Z lebih besar atau sama dengan 1,74. B peluang nol lebih kecil atau sama dengan Z dan Z lebih besar atau sama dengan 1,35. C peluang P peluang Z lebih kecil atau sama dengan 2,23. D peluang min 1,21 lebih kecil atau sama dengan Z dan Z lebih kecil atau sama dengan 1,06. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan di atas, kita perlu menentukan nilai peluang distribusi normal dengan menggunakan daftar distribusi normal. Angka pada tabel menunjukkan proporsi pada kurva yang terletak pada Z sampai 0. Z sama dengan 0 dan nilai Z adalah positif. Daerah untuk nilai Z negatif diperoleh dengan cara yang sama. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, penyelesaian dari pertanyaan ini kita akan selesaikan satu persatu. Maka kita akan selesaikan dulu yang A. A di mana peluang Z lebih besar atau sama dengan 1,74. Nah, kita akan lihat kita lihat pada kolom Z, kita lihat di sini. Kolom Z yang ini 1,7. Kemudian kita tarik kanan, diperoleh 0,4591. Jadi 1,7. Ini 1,7 yang ini. Yang ini 1,7 dan 4-nya ini. Jadi di sini tertera 1,74. Jadi 1,7-nya ini, 4-nya adalah ini. Yang diperoleh nilainya adalah ini. 0,459 0,4591. Nah, berikutnya
kita peroleh sama dengan, kita tulis saja sini, Z sama dengan Z sama dengan 1,7 dan 4 sama dengan 0, atau luasannya adalah Z sama dengan 0,4591. Jadi luas daerahnya dari angka 1,74 dari angka 0 sampai 1,74 adalah ini. Sehingga luas daerah yang dicari, kita kan luas daerah yang dicari adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena setiap sisi dari garis tegak itu memiliki nilai setengah atau 50% atau 0,5, dikurangkan nilai Z nya adalah 0,4591 sama dengan 0,041, atau peluang Z lebih besar atau sama dengan 1,74 sama dengan 0,041. Nah, kalau kita gambarkan di sini, adalah 0, garis tegak. Ini adalah 1, ini adalah 1, ini adalah 1, ini adalah 1, dan ini adalah 1,74. 1,74. Maka daerah yang diarsir adalah berikutnya. Untuk menyelesaikan yang kedua, B, di mana P 0 lebih kecil atau sama dengan Z, dan Z lebih kecil atau sama dengan 1,35, maka yang harus diselesaikan adalah kita lihat kolom Z. Yang pertama kita lihat kolom Z. Kita ganti kolom Z yang ini, yaitu 1,3 ini. 1,3. Kemudian ke kanan kita lihat di bawah angka 5 ini. Maka kita akan tarik diperoleh 0,4115. Jadi 1
1,3 adalah ini, 5 nya adalah ini, maka diperoleh 0,4115. Jadi luas daerah dari 0 sampai angka 1, kita ambil sini, kita back dulu. Jadi luas daerah dari 0 dari 0 sampai angka sampai 1,35 sama dengan 0,4115, atau P 0 lebih kecil daripada atau sama dengan Z, dan Z lebih kecil atau sama dengan 1,35 sama dengan 0,4115. Dan lihat gambarnya di sini, kita gambarkan grafiknya. Kita tarik aja garis nolnya di sini, dan ini adalah 1, sini kita 1, ini 1,35, kita tarik 1,35, maka luas daerah yang diarsir adalah ini. Oke, baik. Berikutnya kita akan mencari nomor C, P Z lebih kecil daripada atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan 2,23. Nah, penyelesaiannya adalah karena 0, kita akan cari 0, Z itu kan lebih kecil atau sama dengan 2, maka kita ambil cari Z sama dengan 0. Kita ambil cari di sini Z, penyelesaiannya Z sama dengan 0 ke kiri. Luas Z sama dengan 0 ke kiri sama dengan adalah 0,5 ditambah luas Z tambah luas Z ditambah luas dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan, nah kita 2,23. Nah, itu artinya seperti itu. Kita ambil cari.
cari dulu nilai Z dari 2,23 sama dengan Z 2, kita ambil warna merah saja untuk membedakan, 2,23. Kita cari 2,23 nya adalah 2,21, 2,2 ini. Untuk 3 nya adalah ini. Kita ambil medium, maka luas Z nya, luas yang dicari adalah 0,4871. Ini adalah luas yang dicari. 0,4871. 4,871. Oke, kita back dulu. Maka nol koma 0,5 atau sisinya 50 ditambah tadi kita ketahui hasilnya adalah 0,4871 sama dengan 0,9871 atau P ruang Z lebih kecil atau sama dengan 2,23 sama dengan 0,9871. Kita gambarkan. Sini adalah titik 0, di sini titik 1, salah, terlalu dekat, kita ambil tengahnya, titik 0, titik 1, 106, 1,0,6, ya kan? Ini lebih kecil, lebih besar dari Z-nya. Nah, sekarang titik yang pertamanya, peluang dari min 1-nya kita tarik, min 1,21. Ini posisinya di sini. Ini adalah 1. Salah, maaf. Ini adalah titik 0. Kita cari titik 2-nya, 2,23, dan ini adalah negatif 1, dan karena dia nilainya adalah sebelah kiri setengahnya dan 0,5, karena Z merupakan lebih kecil daripada 2, maka yang diarsir adalah mulai dari ini ke kiri, karena Z merupakan lebih kecil daripada 2,23 dengan luasan sebesar 0,9871. Kita arsir.
Baik, berikutnya adalah menjawab pertanyaan yang D. Menjawab pertanyaan D, P min 1,21 lebih kecil daripada Z dan Z lebih kecil daripada 1,06, maka kita akan masuk mencari nilai 1,21, di mana luas Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,06. Nah, kita cari. Baik. Nah, selanjutnya kita akan cari dulu di sini. Yang pertama adalah kita akan mencari luasan 1,06. 1,06 yaitu 1,0, kita lari dapatkan angka 1,0 ini. Salah. 1,0 yang ini ke 0 dan 6 nya adalah ini, maka diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh adalah 0,3554. Nah, berikutnya kita mencari 1,21. Ini positif dari min 1,21. Kita ambil 1,2 ini. 1,2 adalah yang ini, atau kita ganti warnanya. Adalah 1,2. Sebentar, maaf. 1,2 ini dan 1 adalah ini, maka diperoleh nilai ini, yakni diperoleh nilainya adalah 0,3869. Oke, 0,3869. Baik, kita akan masukkan. Di sini kita peroleh luas Z sampai Z adalah 1,6 adalah 0,3554. Kemudian luas dari Z 0, Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan
min 1,21 dengan pembulatan tadi adalah 0,3869. Jadi luas yang dicari adalah 0,3554 ditambah 0,3869 sama dengan 0,7423 atau P min 1,21 lebih kecil atau sama dengan Z, dan Z lebih kecil atau sama dengan 1,06 sama dengan 0,7423. Nah, di sini kita akan gambarkan grafiknya. Kita akan gambarkan grafiknya di sini. Tarik. Ini adalah garis 0. Kita ambil garis 0-nya di sini. 1 dan ini adalah 1,0. 1,06. Kita tarik 1,06. Dan 1,06. Nah, berikutnya adalah 1. Ini adalah 1 min 1,21. Kita akan tarik di sini. Maka wilayahnya berada di antara, karena Z itu adalah berada di antara lebih kecil dan lebih besar, maka ruang Z di sini 0,7423. Di sini ruang Z. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh berikutnya. Misalkan ini nomor contoh nomor 5.7. Misalkan rata-rata berat bayi yang baru lahir adalah 3.500 gram. Rata-rata bayi baru lahir adalah 3.500 gram atau 3,5 kg dengan simpangan baku. Kita lihat simpangan bakunya adalah 225 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan A, berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo. Yang kedua, berapa bayi yang beratnya antara 3.200 gram dan 4.000 gram atau 4 kilo. Jika semuanya ada 2.000 bayi, ada 20.000 bayi. Nah, penyelesaiannya adalah, kita ambil penyelesaiannya.
Kita ambil penyelesaian. Ini adalah X adalah jumlah bayi dan mu sama dengan 3500 dan sigma kecil simpang bakunya 225. Untuk menyelesaikan pertanyaan A, X sama dengan 4000 4 kilo, maka simpang bakunya Z sama dengan 4000 dikurangkan 3500 bayi normal rata-ratanya dibagi 225 simpang bakunya sama dengan 2,22. Nah, setelah itu kita akan lihat kolom Z-nya karena di sini adalah 2,22. Kita lihat, kita cari 2,22 di mana. Kita lihat di sini. Nilainya adalah 2,22. Maka kita akan lihat 2,22. 2,2 ada di sini, 2,2. Dan 2 yang ini adalah di sini. Maka diperoleh nilainya adalah 0,4868. Ini nilainya, nilai dari 2,22. Jadi kita back. Maka luas daerah Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 2,22 adalah 0,4868. Sehingga daerah yang dicari adalah 0,5 dikurangkan 0,4868 sama dengan 0,0132 atau 1,32%. Nah, kita cari gambar, kita buat gambarnya.
Ini garis 0. Ini adalah 0 dan ini adalah 12,22. Dan wilayah ini kita arsir. Situ. Jadi banyaknya bayi dengan berat lebih dari 4.000 gram adalah 1,32%. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk B, pertanyaan B, di mana X sama dengan 3.200 dan X sama dengan 4.000. Nah, telah dihitung di mana X kan sudah diketahui tadi nilai X. Nah, X yang ini 2,22. Yang untuk X baik 400-nya, di mana X sama dengan 400, yaitu Z sama dengan 4.000, maaf, X sama dengan 4.000, Z sama dengan 4.000 min 3.500 dibagi 225 sama dengan 2,22. Selanjutnya kita akan mencari nilai X sama dengan 3.200. Maka transformasi distribusi Z sama dengan 3.200 dikurangkan 3.500 dibagi 225 sama dengan min 1,33. Nah, kita gunakan tabel luas Z. Kita lihat di sini. Luas Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 2,22 seperti yang kita sudah cari yang sebelumnya adalah 0,4868. Nah, sekarang luas Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan min 1,33 adalah, kita cari,
Kita cari di sini. Min 1,33. Kita positifkan dulu 1,3. Ini 1,3. 3-nya adalah ini. Maka diperoleh nilai 0,4082 yang ini. Nilainya adalah 0,4082. Oke, kita cari working lagi. Adalah 0,4082. Jadi luas daerah yang dicari adalah adalah 0,4868 tambah 0,4082 sama dengan 0,8950 atau P min 1,33 lebih kecil atau sama dengan Z, dan Z lebih kecil atau sama dengan 2,22 sama dengan 0,0 0,8950. Kita gambarkan grafiknya. Ini adalah garis 0. Ini adalah 2,21. Ini adalah kita 2,22. Kita sini. Dan ini adalah 1,33. Kita kasih gambarnya. Maka posisinya ada di tengah. Banyaknya bayi antara 3.000 antara 3.200 gram sampai 4.000 gram diperkirakan adalah 0,8950 dikali 20.000 sama dengan 17.900. Baik, demikian materi pada sesi distribusi normal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.